kita juga begitu ya. Apalagi sebagai seorang dai yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang benar, itu terutama harus dilandasi sifat kasih sayang. Tidak boleh kemudian kita menyampaikan satu ajakan dengan kemarahan, dengan kata-kata yang kasar, dengan kebencian, dengan keinginan agar yang berbuat jahat itu masuk neraka. Itu lalu apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih ya? Iblis juga begitu. Iblis itu pinginnya semua orang itu masuk neraka jahanam bareng-bareng dengan iblis dan setan, semuanya masuk neraka kekal abadi. Itu keinginan iblis. Nah, kalau kita keinginannya seperti itu, orang-orang yang berbuat dosa biar masuk neraka semuanya. Lah, apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih? Dai tidak boleh begitu. Dai harus bagaimana Rasulullah ya, berkorban harta, waktu, diri, semuanya dikorbankan, bahkan perasaan dikorbankan agar semuanya selamat, selamat, tidak ada satupun yang celaka, sengsara, menderita, walaupun hanya penderitaan yang seringan-ringannya, tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terlebih dahulu mari sama-sama kita luruskan niat kita. Karena niat ini sangat penting sekali. Jika niatnya betul dipasang dengan baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Namun jika lupa memasang niat atau memasang niat dengan tidak betul, tentunya hasilnya tidak akan bisa mendapatkan kebaikan, bahkan mungkin akan sebaliknya. Maka penting sekali ketika misal saya dalam rangka belajar untuk menyampaikan sesuatu ya, itu niatnya adalah untuk memperbaiki saya ya. Untuk memperbaiki saya. Untuk memperbaiki siapa? Ya betul, memperbaiki saya, bukan untuk memperbaiki siapapun ya. Ini penting, sehingga apabila niatnya dipasang dengan baik ya, dengan benar, yaitu untuk memperbaiki saya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki saya. Akan memperbaiki siapa? Ya. Jangan salah niat. Sebab itu saya belajar untuk masang niat dengan benar, yaitu untuk memperbaiki saya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, segala sesuatu itu memiliki sifat, dan masing-masing benda itu punya sifat yang berbeda-beda, dan inilah yang menjadikan masing-masing benda itu berbeda-beda. Sebagaimana air punya sifat cair ya, udara punya sifat ya, menguap. Kemudian besi, kayu, batu punya sifat padat. Dengan sifat yang berbeda-beda ini ya, menjadikan masing-masing benda itu berbeda-beda pula. Tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat juga, yang mana sifat-sifat ini berbeda dengan sifat-sifat makhluknya, dan inilah yang menjadikan Allah SWT tidak sama dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala diantaranya memiliki sifat Rahman dan Rahim, sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat Rahman ini adalah kasih sayang Allah SWT kepada seluruh makhluk. Sedangkan sifat Rahim Allah SWT, sifat kasih sayang Allah SWT khusus kepada hamba-hamba yang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Rahman Rahim inilah sifat yang mendasari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, ya. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada hamba-hambanya di dalam kehidupan ini didasari sifat ini, sifat Rahman, sifat Rahim. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan nanti kehidupan di alam akhirat. Allah SWT menciptakan surga itu karena sifat kasih sayang Allah SWT. Allah dengan adanya kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, dengan adanya surga menghendaki semua hamba-hambanya selamat di dunia, selamat di akhirat, semuanya masuk ke dalam surganya Allah SWT tanpa kecuali. Lalu Allah SWT menciptakan neraka itu bagaimana? Bukankah neraka itu tempat azab yang pedih, siksa yang pedih, yang sangat dahsyat, yang tidak ada akhir-akhirnya, yang tidak bisa dibayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka pun ya tidak ada maksud untuk menjadikan hamba-hambanya itu nanti menderita, tidak sama sekali. Justru Allah SWT menghendaki agar semua hamba-hambanya itu selamat, semuanya tanpa kecuali masuk ke dalam surga. Karena ada hamba-hamba Allah yang sudah diiming-imingi surga tetap saja tidak tergerak, tidak tertarik, tidak bergairah untuk memasuki surga. Maka perlu ditakut-takuti, diancam ya dengan neraka supaya mau ya lari dari neraka dan terpaksa masuk ke dalam surga. Ya. Ini karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu, ya, agar hamba-hambanya bahagia, selamat, ya, jauh dari kesengsaraan, mendapatkan kenikmatan yang tidak ada akhirnya, yang senantiasa nikmat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang ibu yang berkasih sayang, punya sifat kasih sayang kepada anak-anaknya, tidak ingin ya, sesaat pun, sedikit pun anak-anaknya ini sengsara menderita, tidak mungkin ya. Maka ada kalanya ibu ini menakut-nakuti anak ya, awas nanti begini, awas nanti begitu. Atau mungkin seorang ibu mencubit anaknya atau memukul dengan pukulan yang ringan ya. Karena anaknya tetap saja melanggar apa yang telah diingatkan kepada anak-anaknya ini. Misal seorang ibu mengingatkan ya, jangan main pisau, jangan main api, jangan hujan-hujanan. Tetapi si anak tetap saja mainan pisau, mainan api, hujan-hujanan. Sehingga seorang ibu ini mencubit anaknya, memukul dengan pukulan ringan. Karena apa? Karena kasih sayang, bukan karena benci, bukan karena ingin anaknya cedera, menderita, sengsara, bukan. Justru itu dilakukan agar buah hatinya itu tidak sampai teriris, terbakar, sakit yang berkepanjangan, ya, bukan. Ya, jadi semuanya itu adalah karena kasih sayang ibu. Bukan ibu, wah ibu kok jahat ya kepada anaknya, kok dicubit ya, kok dipukul ya, kok tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan dilihat itunya, tapi dilihat seandainya tidak dibegitukan, si anak ini akan mengalami penderitaan yang lebih berat, yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kasih sayang, yang sifat kasih sayang ini melebihi sifat kasih sayang seorang ibu 70 kali lipat, bahkan lebih kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan agama, petunjuk-petunjuk, perintah-perintah, dan juga larangan-larangan. Itu karena kasih sayang Allah, karena Allah menginginkan hamba-hambanya selamat, bahagia, sukses, jauh dari kesengsaraan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi nanti di alam akhirat.
ada kalanya sebagaimana seorang ibu tadi, Allah memberi peringatan-peringatan dengan adanya musibah, ya, dengan adanya bencana. Itu sesungguhnya sangat ringan sekali dibandingkan dengan bencana yang akan dialami seorang hamba ketika hamba itu tetap saja melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehebat apapun ya, bencana musibah yang ada dalam kehidupan di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dengan bencana musibah di alam akhirat nanti. Ulama mengatakan, seandainya seluruh bala, bencana, musibah, penderitaan, kesengsaraan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dijadikan satu, dan kita tidak bisa membayangkan seperti apa dijadikan satu semuanya dibandingkan dengan penderitaan, kesengsaraan, kesusahan satu orang saja nanti di alam akhirat, maka penderitaan, musibah, bencana seluruh umat manusia itu hanyalah ibarat setetes saja dibandingkan dengan samudra semuanya yang ada di muka bumi ini. Ya, penderitaan satu orang saja di neraka itu seperti samudra, sedangkan penderitaan seluruh umat manusia dijadikan satu di dunia hanya ibarat setetes saja. Ya, jadi ini didasari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan kita salah sangka, jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok begini, mengapa kok begitu? Itu untuk kebaikan kita, ya. Jangan kita berpikir lain, ini adalah untuk kebaikan saya, dan yang Allah berikan inilah yang terbaik buat saya. Walaupun nafsu kita mengatakan kok begini, kok begitu, perasaan kita mengatakan begitu, ya, pikir kita mengatakan begini, begitu. Tidak, ya, keyakinan kita harus sempurna bahwa inilah kebaikan saya. Ketika saya sudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah SWT, ketika saya berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, ya sudah, apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik, ya. Jangan kemudian kita berpikir yang lain, akhirnya menjadikan kita buruk sangka, melemahkan semangat kita, ya. Akhirnya menjadikan kita semakin lemah, dan semangat atau gairah di dalam melaksanakan perintah Allah SWT, mengamalkan agama ini jadi menurun juga. Saya sudah berusaha melaksanakan perintah Allah begini-begini, kok keadaan seperti ini, ya, kok malah semakin susah, semakin sulit. Jangan pernah berkata, berpikir seperti itu, ya. Kita harus positive thinking, semuanya adalah untuk kebaikan kita, ya. Karena Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan tidak berubah sifat kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya, ya. Bahkan, ya, memang betul, ya, adanya bala, bencana, musibah itu adalah karena dosa-dosa manusia, itu memang betul. Tetapi ingat bahwa Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya. Jadi kita lebih baik berpikir yang positif saja, ya, bahwa Allah SWT menjadikan seperti ini itu atas kehendak Allah. Mosok Allah SWT kok menzolimi kita karena kita berbuat salah kemudian terus kita dizolimi? Tidak mungkin, mustahil, ya. Kalau kita sudah bertobat, berusaha memperbaiki diri, mengapa tidak? Kalaupun kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Dan kita pun juga harus punya sifat kasih sayang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkasih sayang kepada umatnya. Kita juga begitu, ya. Apalagi sebagai seorang dai yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang benar, itu terutama harus dilandasi sifat kasih sayang. Tidak boleh kemudian kita menyampaikan satu ajakan dengan kemarahan, dengan kata-kata yang kasar, dengan kebencian, dengan keinginan agar yang berbuat jahat itu masuk neraka. Itu lalu apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih, ya? Iblis juga begitu. Iblis itu pinginnya semua orang itu masuk neraka jahanam bareng-bareng dengan iblis dan setan, semuanya masuk neraka kekal abadi. Itu keinginan iblis. Nah, kalau kita keinginannya seperti itu, orang-orang yang berbuat dosa biar masuk neraka semuanya. Lah, apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih?
Dai tidak boleh begitu. Dai harus bagaimana Rasulullah, ya, berkorban harta, waktu, diri, semuanya dikorbankan, bahkan perasaan dikorbankan agar semuanya selamat, selamat, tidak ada satupun yang celaka, sengsara, menderita, walaupun hanya penderitaan yang seringan-ringannya, tidak, ya. Maka insya Allah bila kita seperti itu, nanti Allah SWT akan insya Allah selamatkan semuanya, ya. Karena memang kita betul-betul menginginkan keselamatan, Allah SWT pasti akan menyelamatkan kita semua, karena memang Allah SWT pekerjaannya menyelamatkan. Allah SWT pekerjaannya menyelamatkan. Tidak mungkin Allah SWT gagal di dalam pekerjaannya. Kita harus berprasangka baik, berharap agar semua umat manusia selamat, ya, siapapun orangnya. Dan itu adalah menjadi sifat Allah SWT, kewenangan, kehendak Allah SWT untuk menyelamatkan siapa saja di antara hamba-hambanya. Kita jangan berprasangka buruk, ya. Kita jangan kemudian ada keinginan agar orang itu celaka, tidak. Siapapun orangnya, kita tetap berharap agar Allah SWT berikan hidayah, diselamatkan di dunia dan akhirat sebelum terlambat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.